Wah, terima kasih banyak untuk MC-MC. Udah dipersilahkan nih aku sebagai moderator. Nah, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semua, perkenalkan aku Dunaisha Astari, biasa dipanggil Dina, dari FK Unpad, Angkatan 2020. Seperti yang udah disebutin juga, jadi kehadiran aku di sini untuk menjadi moderator tema 1 Beauty 101, yaitu tentang standar kecantikan dan juga self-worth. Nah, sebelum berkenalan nih dengan narasumber kita yang keren banget, aku ingatkan kembali untuk teman-teman agar menyalakan fitur kamera, mematikan fitur mikrofon, dan apabila ingin bertanya mengenai materi yang akan segera dipaparkan, dapat langsung buka slido.com dengan kode 319-197 dengan format nama 1_nama. Nah, sebelum itu, karena wise mindset, tak kenal maka tak sayang ya. Kita kenalan dulu yuk sama narasumber kita, yaitu Dr. Yudo Irawan, SPKK. Akan aku bacakan CV terlebih dahulu ya. Jadi, beliau adalah Dr. Yudo Irawan, spesialis kulit dan kelamin. Beliau lahir di Tanjung Pinang, 20 Agustus 1986. Riwayat pendidikan beliau adalah S1 Kedokteran dan profesi dokter di Universitas Andalas, kemudian program pendidikan dokter spesialis ilmu kesehatan, kulit dan kelamin di Universitas Indonesia. Wah, udah pro banget nih ya berarti. Dan sekarang beliau bekerja magang staf medis Departemen DV atau Dermatovenerologi FKUI di RCM. Dan untuk aktivitas beliau saat ini adalah berbagi edukasi seputar kulit dan dunia kesehatan melalui media sosial, melakukan penelitian, konselor, dan juga apabila teman-teman ingin mengontak Dr. Yudo atau ingin sekedar bertanya atau menanyakan kabar gitu, bisa melalui email Dr. Yudo di irawan.y.md@gmail.com dan dapat melalui Instagram di @doc_youth_spkk. Nah, kebetulan Dr. Yudo udah hadir nih di sini siang ini. Mari kita sapa ya. Buat teman-teman boleh mengirimkan reaction nih untuk menyambut Dr. Yudo. Halo Dr. Yudo, selamat siang. Halo, selamat siang Dwina. Siang dok, apa kabar? Apa kabar? Baik, Alhamdulillah baik dok, iya. Jadi gimana nih dok? Apakah Gimana apanya sudah nih? sudah itu kali ya dok? Ya, sudah Udah ready siap ya. banget? Iya, bener banget teman-teman. Dan materinya tuh keren banget gitu. Beauty standard juga self-worth yang sangat penting banget buat kehidupan kita sehari-hari sih, jujur ya kan dok ya? Benar banget. Jadi mungkin saya sedikit cerita ya, pertama kali diminta untuk mengisi acara ini, saya kira saya akan mendapatkan topik yang menurut saya standar gitu. Apakah tentang perawatan kulit, perawatan kelamin, atau penyakitnya, dan segala macamnya gitu. Tapi ternyata tiba-tiba ujuk-ujuk, beauty standard and self-worth gitu. Interesting sekali gitu, nggak biasa ya. Tapi topik ini sangat-sangat harus diangkat. Jadi nggak bisa kita tutup mata terhadap apa efeknya beauty standard ini sekarang. Dan juga banyak sekali mungkin saya bilang adik-adik ya, adik-adik dan nggak cuma adik-adik aja ya, ada orang yang udah dewasa atau yang bahkan udah sepuh gitu merasa tidak self-worthy gitu. Jadi terima kasih sekali lagi sudah mengundang saya untuk membicarakan topik ini. Oke, wah terima kasih banyak dok untuk opening statement-nya dok. Ya kalau gitu tanpa menunda-nunda lagi kali ya dok, kita langsung aja ke kegiatan pertama kita, yaitu nanti akan ada pemaparan materi dari Dr. Yudo, kemudian akan sedikit berbincang-bincang nih ya sama aku, dan juga nanti akan ada sesi Q&A. Nah, untuk Dr. Yudo, waktu dan layar dipersilahkan. Selamat mendapatkan ilmu sebaik-baiknya ya teman-teman. Oke, baik, terima kasih Dwina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan sekali lagi saya adalah Yudo Irawan. Terima kasih juga telah mengundang saya pada acara hari ini. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing, karena sharing is caring ya. Jadi sharing tentang apa itu beauty,
standard, dan juga self-worth. Mungkin bisa dibantu untuk slide selanjutnya. Oke, jadi cantik itu adalah suatu konsep yang berubah dari tahun ke tahun ya. Kalau kita ingat tahun 50-an, itu definisi cantik itu tergantung dari di mana orang itu berada. Jadi antara kita dengan orang bule itu berbeda cantiknya. Kemudian pada tahun 90-an mulai tuh ada media-media yang mulai maaf, berkembang ya, baik media sosial maupun media cetak, media digital, kita bisa lihat di TV, sehingga terjadilah penyamaan standar tersebut atau standar kecantikan tersebut. Gitu. Jadi definisi cantik pada tahun 90-an mulai menjadi satu gitu, satu kata, yaitu pada waktu itu banyak artis-artis Hollywood yang menjadi patokan definisi cantik tersebut. Kemudian era media sosial mulai berkembang pada tahun 2000-an. Definisi cantik itu mulai ditentukan dari selebriti ya, baik itu selebgram, seleb tweet ya. Dulu juga ada pet ya. Jadi macam-macam sekali, Facebook ya. Dan juga dari influencer-influencer yang aktif di media sosial. Nah, kemudian kalau sekarang ini sudah mulai berubah lagi. Kita mulai orang Asia itu mulai menunjukkan giginya gitu, menunjukkan kukunya ya, menancapkan kukunya di definisi cantik ini. Jadi kebanyakan beauty standard itu sekarang melibatkan kulit yang putih, wajah yang glowing, hidung yang mancung, pipi yang tirus, dan mata yang cenderung agak sipit gitu. Jadi bukan yang belok-belok banget gitu ya istilahnya. Jadi itu adalah definisi cantik yang berkembang dari tahun ke tahun. Oke, slide selanjutnya. Nah, kita harus tahu dulu bahwa setiap manusia itu memiliki dorongan. Ya. Kita itu terdorong untuk fit into society. Jadi memang ada dorongan dari dalam diri kita yang membuat kita itu ingin membaur dengan masyarakat. Itu kalau kita lihat piramida ini diperkenalkan oleh Abraham Maslow, di mana hierarkinya manusia itu terdiri dari yang paling dasar adalah kebutuhan basicnya, makan, tidur, istirahat, ya. Kemudian juga bermating ya gitu, berkembang biak itu adalah kebutuhan basic gitu. Kemudian apabila itu terpenuhi, maka dia membutuhkan sesuatu yang membuat dia safe. Kemudian ketika safe-nya terpenuhi, baik itu dari sisi finansial, uang, ya, materi, ataupun misalnya dia punya rumah, punya kendaraan, kemudian dia memiliki kebutuhan atau dorongan untuk ada sense of love and belonging. Jadi ada pasangan gitu. Nah, pasangan itu yang membuat kita menjadi merasa diinginkan ya. Kemudian ada self esteem. Self esteem barulah kita ada kepercayaan diri sendiri. Dan yang terakhir atau yang di puncaknya adalah self actualization, di mana dia menyadari dirinya sendiri itu kekurangan dan kelebihannya apa, sehingga menurut Maslow ini bahwa sebenarnya kalau kita mampu menyadari tentang keterbatasan dan kelebihan kita, itu kita sudah berada di puncak piramida hierarki itu. Gitu. Jadi kalau kita belum menemukan itu, kita masih di tengah-tengah. Oke, silahkan selanjutnya. Nah, sekarang kita bicara tentang fighting against beauty standards. Kenapa sih beauty standards itu harus dilawan ya, harus didobrak? Coba kita lihat nih. Nah, hampir semua orang ya, mungkin saya bisa bilang 99,99% dari peserta yang hadir sekarang bilang ini cantik ya. Cantik, beautiful. Hidung yang mancung, apalagi. Nah, kulit yang putih, rahang yang tegas, ya, kulit yang glowing, pipi yang tirus,
perut ya, jadi bentuk badan juga perut datar, pinggangnya berlekuk, kakinya jenjang, ada tight gap gitu ya, jadi pahanya tidak nyatu kalau dia duduk gitu. Ini adalah definisi cantik yang merupakan beauty standards yang sedang berkembang saat ini. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, padahal sebenarnya konsep cantik itu relatif. Ya, jadi tidak menurut kita semua, satu orang si A ini cantik gitu. Menurut saya mungkin cantik, tapi menurut Bu Ina mungkin nggak cantik gitu. Atau menurut Bu Ina itu cantik sekali, tapi menurut saya itu cantik. Karena sebenarnya konsep cantik itu relatif. Makanya dia berubah-ubah gitu. Tidak saklek dari dulu sampai sekarang. Bahkan ada slangnya ya di masyarakat kita ya. Biasanya anak-anak kecil atau anak-anak muda gitu ya bilang, cantik itu relatif bro. Kalau jelek itu yang mutlak gitu. Jadi sebenarnya konsep cantik, kita ambil yang konsep konsep cantiknya ya. Konsep cantik itu relatif. Dia akan berubah-ubah menurut perkembangan zaman. Karena kita itu tidak sama satu dengan yang lainnya. Pasti ada perbedaannya. Gitu. Oke, slide selanjutnya. Nah, jadi ada banyak sekali ya kontribusi media sosial dan ya nggak apa-apa. Selanjutnya aja. Ada banyak sekali kontribusi media sosial dan elektronik dalam bentuk suatu standar kecantikan. Oke, kita lihat apa saja yang bisa berkontribusi dalam membentuk atau menyusun poin-poin dalam kriteria itu. Yang pertama ada fashion industry, ya, industri fashion. Kita bisa lihat dulu, ya masih ada sih, masih banyak juga sekarang fashion industry atau model-model yang model agency yang mengharuskan modelnya itu badannya begini, begitu, begini, begitu, wajahnya begini, begitu, dan seterusnya. Gitu ya. Kulitnya harus begini, begitu. Jadi ada standar-standar yang harus dipenuhi dalam fashion industry. Kemudian sebenarnya kan itu untuk ditampilkan pada waktu misalnya runway. Tapi yang terlihat oleh masyarakat itu dijadikan standar gitu bahwa oh berarti yang gini nih yang cantik. Padahal tidak seperti itu. Itu dibutuhkan untuk menampilkan barangnya gitu. Jadi sebenarnya disitulah letak salah satu misleading atau misinterpretasinya. Kemudian industri estetik dan kosmetik ya. Industri estetik dan kosmetik juga masih banyak kita bisa melihat yang pakai kata-kata whitening, itu bisa menandakan bahwa kulit yang putih adalah kulit yang cantik gitu. Alhamdulillah sekali, sekarang mulai bergeser. Bahkan ada produk, suatu produsen raksasa ya, yang memang menaungi berbagai produk di bawahnya gitu. Berbagai anak perusahaan kecantikan di bawahnya. Itu menghilangkan kata-kata whitening dari semua produknya. Karena putih itu bukan berarti cantik. Cantik bukan berarti putih. Tidak semua orang cantik itu putih dan tidak semua orang putih itu cantik gitu. Jadi kata-kata itu sudah mulai dihilangkan di produk-produk kosmetik. Kemudian marketing advertising. Jadi bagaimana cara seseorang mempromosikan produk-produknya, mempromosikan jasanya, pakai before and after yang kayak gitu-gitu ya. Itu akan terlihat, oh before-nya tuh kayak kulit saya ya. Ternyata saya belum cantik. Berarti itu marketing yang membuat kita ingin melihat dan ingin mendapatkannya gitu. Kemudian film dan fotografi juga masih ada beberapa film yang memang menampilkannya aktris atau aktor yang kita bisa bilang super perfect, baik dari wajah, baik dari badannya gitu ya. Bahkan kita bisa lihat kayak di sinetron mungkin ya, bangun tidur makeupnya udah full, udah on point, alisnya udah on point, rambutnya rapi, terlihat lembut gitu. Siapa sih yang bangun tidur rambutnya rapi ya?
Bahkan saya yang nggak punya rambut aja, bangun tidur tetap aja acak-acakan ini muka rasanya gitu. Jadi unrealistic, tidak realistik gitu. Itu yang diperlihatkan di film dan fotografi. Oke, slide selanjutnya. Nah, jadi ada satu pertanyaan pamungkas itu. Anda berani untuk berubah? Sebenarnya yang ingin diubah itu bukan diri kita, gitu ya. Tapi yang diubah adalah konsep kita tentang beauty standards itu. Ayo, coba diklik lagi, dikeluarkan tulisan. Nah, ini adalah salah satu contoh marketing dari sosial media suatu produk yang terkenal ya. Ini saya sebut aja deh, nggak apa-apa ya. Calvin Klein, gitu. Mungkin pada banyak orang ini terlihat nggak cantik gitu. Tapi sekali lagi, cantik tidak harus putih, cantik tidak harus kurus, tapi atraktif. Siapa sih yang nggak tertarik jadi melihatnya? Kita jadi melihat, oh ternyata dia pakai baju itu bagus ya, gitu. Atau ternyata produk itu tuh cocok di badannya, gitu. Dan ternyata dia atraktif dengan gaya berfoto yang seperti ini, seperti itu. Gitu. Jadi eh, kita sekarang syukurnya sudah mulai banyak pergeseran dan sudah mulai banyak industri-industri kreatif yang mendukung mendobrak barrier dari beauty standards yang sudah tidak boleh, sebenarnya tidak harus kita lawan. Oke, next. Oke, nah contoh lainnya ya, ini adalah salah satu marketing, bukan marketing ya, sebenarnya infografis ya. Jadi dari informasi kita dapat informasi berupa grafik ya, kita teredukasi. Dilihat di sini, ini punyanya Body Shop. Ya, kita lihat di sini kalau dulu iklan kosmetik dan industri skincare tuh yang kulitnya flawless semuanya ya. Kulitnya putih gitu. Kemudian badannya oke. Di sini di infografisnya aja kalian bisa lihat tuh. Teman-teman bisa lihat semua. Mukanya nggak flawless. Rambut ikal. Badan semok gitu istilahnya. Dan coba lihat gambar nomor 4 ketika si gambar ini gambar ya, bukan karikatur gitu ya, kartun, bukan animasi ya, bukan gambar asli. Dia punya bulu ketek loh, perempuan. Gitu. Bahkan digambar sedetail itu untuk mendobrak beauty standards yang sudah terlanjur terbentuk sebelumnya gitu. Jadi ini benar-benar good job banget kalau saya bilang dari banyak-banyak industri kreatif yang sekarang mulai mendobrak beauty standards yang sudah terlanjur pakem untuk diikuti padahal belum tentu sehat. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini kembali lagi di Calvin Klein tadi ya. Contoh yang mendobrak beauty standards yang biasa. Kita bisa bilang ini orang dengan disabilitas. Kulitnya tidak putih, ya. Tapi bukan berarti tidak atraktif. Bayangkan ketika kita misalnya lagi scroll-scroll Instagram kita, kemudian melihat foto ini, pasti langsung berhenti dulu sejenak untuk memperhatikannya gitu. Jadi atraktif, tidak harus sesuai standar-standar yang dulu ya. Tidak harus hidung mancung, pipi tirus, bibir tipis, kulit putih, dan seterusnya gitu. Jadi kita harus bersyukur bahwa mulai terjadi pergeseran yang menuju ke arah positif. Oke, next slide please.
Ya, ini juga adalah contoh dari model yang udah terkenal ya, karena pernah ikut American Next Top Model ya, Winnie Harlow, orang dengan vitiligo ya. Orang dengan vitiligo itu adalah penyakit autoimun kulit yang memang bisa genetik ya, dan juga sangat sulit disembuhkan secara sempurna. Dan akhirnya dia kena dari usia 4 tahun, dia memutuskan ya udahlah mau diapain lagi gitu. Tapi bukan berarti dia tidak bisa tampil cantik dan menarik. Untuk beberapa orang mungkin melihatnya masih agak memincingkan mata, tapi sebenarnya tidak ada masalah dengan orang dengan kulit vitiligo seperti ini. Tidak ada masalah, dia tetap bisa tampil atraktif, dia tetap bisa tampil percaya diri, dan apa adanya, tanpa ditutupi dengan cover mark atau foundation dan lain-lain sebagainya gitu. Dia embrace kekurangannya gitu ya. Jadi selama bisa kita menerima kekurangan itu dan mengolahnya menjadi sesuatu yang atraktif, maka kita bisa mencapai piramida hierarki tadi, self-actualization tadi itu. Oke, slide selanjutnya. Nah, apa saja kunci kita melakukan perubahan sekarang? Yang pertama, be grateful. Syukuri aja apa dulu, syukuri dulu apa yang kita punya, ya. Jangan melihat apa yang kita nggak punya, gitu. Jadi syukuri dulu apa yang sudah kita punya. Kita masih punya tangan, kita masih punya kulit yang mungkin tidak seperti Winnie Harlow tadi ya, tidak vitiligo, atau mungkin kita masih punya hidung untuk bernafas, kita masih diberikan kesehatan, yang seperti itu. Kemudian setelah kita mulai be grateful, syukuri, kita lakukan yang namanya self acceptance, terima diri sendiri. Ya, kita itu tidak sempurna, tidak ada manusia yang sempurna, ya. Jadi semua kita punya kekurangan, semua kita punya kelebihan. Itu sudah pasti. Ya, walaupun Tuhan itu maha sempurna, tapi dia tidak akan menciptakan manusia itu sempurna. Pasti ada kekurangannya, gitu. Nah, dan yang ketiga adalah be yourself. Jadilah diri sendiri. Ketika kita memahami kita punya kekurangan dan kelebihan, kita akan menjadi diri sendiri. Tanpa harus mengubah diri, kita bisa fit in dengan masyarakat. Kita bisa gabung dengan society gitu. Jadi gak perlu merubah diri sendiri hanya untuk merasa kita harus diterima oleh suatu komunitas atau populasi. Oke, slide selanjutnya. Nah, kalau bicara tentang definisi beauty, pretty, cantik itu sebenarnya ada miskonsepsi sedikit ya. Dan ini ya yang namanya juga definisi ya, jadi sudah cukup mendarah daging ya. Kita bisa lihat di sini bahwa menurut Oxford, definisi dari beauty itu adalah combination of qualities such as shape, color, form that pleases the aesthetic sense of our eyes. Itu jadi yang terlihat menarik. Kemudian pretty itu adalah attractive in delicate way without being truly beautiful or handsome. Tolong ditandai. Attractive without being truly beautiful or handsome. Nah, kita coba artikan beauty itu ke bahasa Indonesia. Artinya adalah kecantikan, cantik, atau keindahan, indahnya. Pretty artinya cantik. Coba kita lihat di KBBI. Arti cantik apa? Elok, molek. Dan itu udah pakai tanda kurung tentang wajah perempuan. Indah dalam bentuk dan buatan. Mana kata-kata without being truly beautiful or handsome? So you see what I see here? Ya, cantik per definisi KBBI itu nyari sempurna. Makanya kita sudah kadung miskonsepsi itu dari dulu gitu ya. Dari kecil kita sudah tertanam bahwa cantik itu harus sempurna. Gak bisa cantik itu sempurna. Kita harus balik ke betul-betul definisi dari pretty and beauty itu sendiri.
Kalau enggak, kita cuma bisa bilang beauty itu punya perempuan. Padahal beauty itu punya semua orang. Mau laki-laki, mau perempuan, mereka bisa beauty. Baik di luar maupun di dalam. Gitu ya. Baik inside maupun outside. Outside mungkin tampilannya yang terlihat beautiful. Tapi kalau inside-nya berarti hatinya yang terlihat beautiful. Seperti misalnya how they treat others. Ya, we can all be beautiful. Kita bisa semuanya menjadi beautiful. Dan pretty, pretty balik lagi bahasa Englishnya itu nggak hanya perempuan, ya. Without being truly beautiful or handsome. Handsome itu punya laki-laki, ya. Jadi laki-laki juga bisa tampil pretty, ya, pretty. Jadi per per definisi aja kita tuh udah salah kaprah dari awal dan jadi mudah-mudahan dengan ini bisa kembali meluruskan definisi dari apa itu beauty, apa itu pretty, sehingga kita nanti bisa menyusun kembali beauty standards yang ya kan dia kan akan terus berkembang ya. Sehingga nanti beauty standards yang baru nih nantinya akan lebih baik ya, lebih bagus tentunya dan lebih diverse gitu. Oke, slide selanjutnya. So, why fit in when you were born to stand out? Gitu. Kalau memang kita terlihat berbeda, kenapa itu harus diubah gitu hanya untuk menyamakan dengan kelompok yang ada ya. Kalau misalnya kita udah nyamain bukan berarti nanti kita akan stand out, enggak. Yang ada kita malah jadi membaur dan jadi tidak terlihat gitu. Oke, slide selanjutnya. Nah, kemudian kita bicara tentang self worth. Oke, selanjutnya. Apa itu self worth? Inti dari diri kita sendiri, baik itu pikiran, perasaan, dan perilaku kita terkait dengan cara kita memandang kelayakan dan nilai kita sebagai manusia. Ya, jadi kita itu semuanya berasal dari kita, pikiran kita, perasaan kita, perilaku kita. Oke, slide selanjutnya. Nah, teori dari self-worth itu menyatakan bahwa prioritas utama individu dalam hidup adalah menemukan penerimaan diri, yang tadi, self-acceptance. Dan hal tersebut sering ditemukan melalui pencapaian. Ya, jadi, sebenarnya tidak ada orang yang lahir, ya, jarang, bukan tidak ada, jarang ada orang yang lahir langsung bisa self-acceptance. Gitu. Atau orang yang lahir langsung menyadari tentang self-worth-nya. Ya. Rata-rata kebanyakan kita itu have to earn it. Harus mencapainya, mencapai self-acceptance dan mencapai self-worth itu. Ya. Jadi, kenapa? Karena memang kita dibesarkan oleh lingkungan yang menuntut kita eh, mold ya. Jadi seperti kalau kita main tanah liat itu kita dibentuk oleh lingkungan kita gitu. Seperti yang lingkungan kita mau. Seringnya seperti itu. Sehingga ketika kita mulai mencapai self acceptance bahwa nantinya kita akan menyadari bahwa saya nggak bisa seperti itu. Tapi bukan berarti saya nggak worth it. Tapi bukan berarti saya tidak bisa dihargai dengan apa adanya saya ini. Jadi self-worth itu adalah sesuatu yang seringkali kita have to earn it untuk mencapainya. Kita lihat lagi apa poin yang perlu. Oke, slide selanjutnya. Nah, ada 4 elemen yang penting dari menemukan self-worth itu. Yang pertama, kita menyadari ability kita apa. Kemudian, kita usaha untuk menggunakan ability itu. Ya, jadi kekurangan, kelebihan kita apa. Kita coba bikin poin satu-satu, catat satu-satu, ya. Kemudian kita usaha untuk mengolahnya. Ya. Nah, kalau itu sudah terolah dengan baik, kita mengerti cara menggunakannya,
maka kita nanti akan perform ke masyarakat. Masyarakat akan melihat kelebihan kita itu. Masyarakat tetap akan melihat ada kekurangan di kita, tapi it's okay, itulah kita. Gitu. Jadi ability, effort, dengan performance itu semua satu paket. Nah, ketika itu sudah disadari dan dilakukan, barulah kita dapat earning self-worth itu. Gitu. Oke, slide selanjutnya. Nah, bagaimana sih cara meningkatkan self-worth? Ya, saya lihat di sini peserta banyak ya, banyak diverse ya, dari UI, dari Unpad, dari UNAN, dari USU, ada juga yang dari SMA ya, ada juga yang dokter bahkan. Terima kasih sudah bergabung. Memang untuk mencapai untuk meningkatkan self worth ini tidak terpaku pada usia kapan gitu. Karena bisa jadi kita mendapatkannya sewaktu sekolah, kemudian nanti kita masuk kuliah, kita mulai kehilangan lagi tuh self worth-nya. Nah, kemudian lulus kuliah, bekerja, mulai mencari lagi gitu. Jadi pencarian self worth itu, pencapaian self worth itu bisa saja harus kita lakukan berkali-kali, ya. Terutama kalau misalnya kita mengalami sesuatu yang traumatik. Misalnya paling simpel, putus cinta deh, ya. Putus dari pacar. Kadang ada yang fine-fine aja, tapi banyak juga yang merasa, kenapa ya dia mutusin aku? Gitu. Apakah aku kurang cantik? Apakah aku kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu, gitu. Ya, jadi kita harus punya self compassion dulu. Kemudian identify, challenge, and externalize your critical inner voice. Jadi suara-suara yang kita dengarkan tadi, kita identify mana suara yang benar-benar meningkatkan self worth kita, mana suara yang itu terjadi hanya karena traumatic event tadi, gitu. Kemudian kalau memang misalnya, apa karena saya kurang cantik, apa saya karena terlalu gendut, challenge yourself, gitu ya. Kamu bisa jadi kurus, tapi kurusnya bukan buat cantik. Kamu menjadi kurus untuk lebih sehat, ya, lebih tampil prima, gitu. Jadi bukan untuk cantiknya, endpoint-nya yang harus diubah. Dan yang terakhir adalah knowing what truly matters. Jadi betul-betul kita mengetahui apa yang betul-betul matters buat kita, itu yang penting buat kita. Kalau misalnya dia mutusin kita ya berarti ya udah, saat ini dia belum menjadi sesuatu yang priority atau penting dalam kehidupan kita, gitu. Kalau memang jodoh toh nggak akan kemana, tapi saat ini belum matters buat kehidupan kita, gitu. Jadi kalau misalnya, jadi tolong bedakan antara self acceptance dan merasa benci ya. Kalau merasa benci tuh, wah udah gue diputusin nih, udahlah gue cari yang lain aja. Jadi malah nyari bumper gitu. Enggak. Self acceptance oke, ya memang ada, udah pernah happy bersama dia, sudah pernah bahagia. Aku tampil, aku sebagai apa adanya bersama dia, tapi mungkin kita saat ini belum jodoh. Ya sudah, mau dikatakan apa lagi, gitu. Karena jodoh memang tidak bisa dipaksakan. Seperti itu. Jadi saya coba analogikannya dengan suatu hubungannya untuk mendapatkan mencapai self worth itu. Oke, selanjutnya ada kata-kata bijak ya dari Lisa Liberman. You are not your mistakes, they are what you did, not who you are. People do make mistakes ya. Jadi kita melakukan kesalahan. Ya sudah gitu. Karena itu tidak define kita siapa. Kemudian be everything to you, not everything to everybody. Karena jangan hanya terlalu mementingkan orang lain sampai kita lupa akan diri sendiri. Gitu. Cinta dengan orang lain, kita merubah diri kita untuk dia, tapi kita sampai mengorbankan diri kita sendiri. Gitu. Justru sebenarnya orang yang paling dekat dengan kita itu adalah kita sendiri. Ya, itu ada di kaca.
Itu kalau kita ngaca, nah itulah orang yang harus kamu cintai terlebih dahulu. Baru kamu bisa mencintai orang lain. Kira-kira seperti itu, kata Lisa Lieberman Wong ini. Ya, ini referensi dari saya. Mungkin nanti bisa dibaca-baca. Dan mungkin itu sekian paparan dari saya sedikit sharingnya. Duina, terima kasih. Saya kembalikan ke Duina. Ya, baik dok. Terima kasih banyak atas paparannya. Tadi teman-teman sudah dipaparkan ya beberapa materi, yaitu apa itu kecantikan, kemudian beauty standards yang ada, apa yang harus diubah gitu, kayak pandangan terhadap beauty standards ya, bukan ke diri kita sendiri malah yang diubah-ubah gitu ya kan, benar kan dok ya? Kemudian ada kunci, ya, dan ada kunci melakukan perubahan. Terus apa sih itu self-worth, dan gimana cara kita mendapatkan self-worth, dan gimana cara meningkatkannya juga. Tadi benar-benar rinci, dan sebenarnya itu aku jadi berubah gitu pikiran aku ya mengenai beauty standard yang ada saat ini. Kayak aku harus putih, aku harus apalah itu ya, banyak banget yang harus dipenuhi gitu dok. Ya gitu. Jadi mungkin aku izin melanjutkan ya dok, jadi aku izin bertanya nih. Ya. Mungkin ada sedikit 2 pertanyaan kali ya dok dari panitia, dan kemudian dilanjutkan ke sesi Q&A. Jadi alhamdulillah nih dok, tadi dokter Yudo udah cerita juga kalau misalnya ada brand-brand gitu yang udah melawan beauty standard gitu, kayak maksudnya ya orangnya kayak apa adanya aja gitu. Nah, aku ingin bertanya nih pendapat dokter mengenai orang-orang yang malah mengambil keuntungan dari maraknya kebutuhan untuk memenuhi beauty standards tersebut nih. Contohnya yang kayak jual pemutih tapi yang abal-abal gitu dok. Itu gimana ya dok? Ada Oke. pesan? Iya. Mungkin sebagian besar kita akan langsung bicara shame on them ya. Jadi kalau bicara legalitas, abal-abal itu sudah pasti salah. Mau tentang menjual sesuatu karena untuk memenuhi beauty standard, mau tentang kesehatan yang lain, atau mau tentang menjual apapun yang tidak legal, itu salah, sudah pasti. Nah, tapi kan masih banyak juga yang jualnya legal. Produk pemutih, produk pencerah, produk pemancung hidung, semuanya legal. Ada yang legal, kemudian teregistrasi gitu dan diakui gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya adalah produk-produk yang membuat kita mencapai beauty standards yang ada sekarang ya, dengan embel-embel misalnya Korean brightening, glowing, whitening, secret bla 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 kayak gitu-gitu ya. Sekali lagi kita coba lihat di dua sisi. Apakah mereka salah? Enggak, ya. Enggak salah. Mereka legal. Kenapa mereka salah? Gitu kan ya. Jadi coba kita lihat di dua sisi. Kenapa mereka menjual produk itu? Karena ada demand-nya. Karena ada yang membeli. Coba bayangkan, tiba-tiba suatu hari, beauty standards-nya adalah kulit yang hitam eksotik. Gitu. Mereka pasti akan langsung menjualnya menjadi penggelap kulit atau tanning. Gitu, seperti di US banyak yang jual ya, produk-produk tanning. Gitu loh. Jadi, mereka menjual sesuatu karena ada demand-nya. Itu natural sekali mencari keuntungan dari itu. Nah, yang perlu diubah sekarang adalah persepsi kita terhadap beauty standards itu. Jadi kalau misalnya kita mengerti dan paham bahwa beauty tidak harus putih, maka mereka tidak mendapatkan keuntungan dari beauty standards yang terlanjur salah tadi. Gitu. Jadi, take a look at both sides. Kita tidak menyalahkan satu sama lain, tapi kita coba ubah persepsi diri kita saja. Tidak ada demand, tidak akan jualan, tidak cuan, istilahnya gitu. Gitu, Duina. Oke, baik. Terima kasih baik dok atas jawabannya. Jadi kalau buat mereka sih ya udah biarin aja gitu kan emang ada demand, tapi
utamanya kalau buat diri kita sendiri itu sebaiknya ubahlah persepsi kita tentang beauty standard itu. Yang ya tadi juga udah jelasin, ditekankan juga gitu. Kita jangan merubah diri kita, tapi merubah persepsi kita. Iya bener banget, saya wow banget dok. Ya, jadi sebelumnya dok saya izin mengingatkan dulu nih buat teman-teman, bagi yang ingin bertanya, bisa langsung buka slido.com, kemudian masukkan kode hashtag 319-197 dengan format nama 1_nama. Oke, saya izin melanjutkan ya dok, karena keterbatasan waktu mungkin ada satu pertanyaan lagi dari saya sendiri, dari panitia ya, jadi agak sedikit masuk ke materi kedokteran nih dok. Nih, apakah pikiran kita yang terpengaruhi oleh keinginan untuk memenuhi standar kecantikan nih kayak, aduh berusaha pengen menuhin gitu dok, mampu mempengaruhi kesehatan kulit secara fisiologis dok, malah berdampaknya ke kulit kita gitu dok? Bisa banget. Sayangnya bisa, ya. Mungkin saya akan menjawabnya dari sisi bidang saya ya, spesialis kulit dan kelamin ya. Kita memang ada penyakit yang diakibatkan oleh stres yang berlebihan, gitu. Penyakit kulit yang diakibatkan oleh stres yang berlebihan. Kita itu ngomongin penyakit, belum ngomongin perubahannya secara fisiologis. Misalnya gini deh, ketika kita stres, hormon kita berubah dong, pasti ya. Tubuh kita akan menghasilkan hormon yang namanya kortisol dan adrenalin, ya. Kortisol dan adrenalin. Kortisol itu dia akan membuat produksi minyak di area tubuh kita, terutama yang memang sudah berminyak, akan lebih banyak. Gitu. Jadi makanya orang yang jerawatan, kalau dia stres, akan lebih banyak jerawatnya. Gitu. Jadi gimana ya dok? Tapi kan muka saya jerawatan, gimana saya nggak mikirin? Kan gitu ya, pasti semua orang berpikirnya begitu. Dok, ini udah bertahun-tahun dok, saya mau ngilangin. Gimana dok? Rasa insecure. Ya, paling enggak, pikirin boleh, tapi jangan dibawa stres. Karena kalau tetap stres, itu tetap susah kita ngobatinnya, karena jerawat itu multifaktor ya, multifaktor resiko. Kemudian, apakah orang yang punya jerawat embrace gitu ya, jadi kayak, ya udahlah, memang muka gue berjerawatan, mau gimanain lagi, udahlah, sampai kapanpun akan tetap jerawatan, nggak bisa juga ya, karena jerawat adalah penyakit. Penyakit tentu bisa disembuhkan. Gitu. Jadi, beda cerita misalnya dengan vitiligo tadi, kita tahu bahwa penyakit itu susah disembuhkan. Gitu. Jadi, itu yang bisa diimbres. Tapi kalau seperti jerawat, itu masih bisa disembuhkan. Gitu. Jadi, jangan, saya selalu menyamakan persepsi dulu kalau ada pasien nih, dok saya minta tolong disuntik putih ya dok. Suntik putih apaan? Dok saya mau di laser dong dok, biar putih gitu. Biar saya kelihatan cantik gitu dok. Nah, saya selalu menyamakan persepsi dulu nih dengan pasien bahwa tujuan kita sebenarnya jangan cantiknya, tapi sehatnya. Ya, kulit itu harus sehat dan terawat. Cantik itu bonus. Kalau sudah sehat, sudah terawat, nanti dia akan atraktif sendiri. Gitu. Bayangin kalau misalnya orang olahraga karena pengen kurus dan pengen terlihat cantik. Ya, tolong diubah endpoint-nya. Olahraga itu supaya sehat. Kalau kita olahraga, nanti sel-sel tubuh kita akan membentuk ATP. ATP dari mitokondria sel itu akan digunakan oleh kulit-kulit untuk menghasilkan kolagen dan juga asam hyaluronat. Dan itu membuat kulit kita menjadi awet muda, lebih kenyal. Gitu. Jadi semua itu selalu ada benang merahnya. Tapi balik lagi, jangan cantik endpoint-nya. Sehat dan terawat. Itu dulu. Cantik itu bonus, bonus yang sangat menguntungkan. Gitu. Mungkin begitu Dwina, semoga menjawab. Oke, baik. Terima kasih baik dok. Sebenarnya menjawab sekali ya dok. Jadi emang ada dampaknya gitu secara fisiologis kepada tubuh kita, terutama kulit kita. Dan tadi ada tips juga nih dari dokter Yudo. Sebenarnya tujuan kita itu merawat diri itu sebenarnya
agar sehat gitu, jangan agar cantik gitu. Karena cantik itu nanti bakal datang sendiri kalau kita udah sehat gitu ya, Dok. Nah, sebelumnya mohon maaf. Iya, Dok, gimana? Ya, betul, betul sekali, setuju. Iya, benar, Dok. Oke, sebelumnya mohon maaf sekali ya, Dok, karena ada keterbatasan waktu. Jadi mungkin kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya yang tidak kalah seru, yaitu sesi Q&A, karena pertanyaannya dari teman-teman yang udah hadir hari ini dan udah antusias nih ngedengerin rangkaian acara ini. Jadi boleh ya teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung ke slido.com, masukkan kode 319197 dan masukkan format namanya, 1_nama, kemudian masukkan pertanyaannya. Boleh operator mungkin bisa di-share screen ya slido-nya. Yang nantinya akan aku bacakan nih. Dan juga yang belum tahu mau nanya apa dan atau enggak pertanyaan udah di sini bisa langsung di-vote aja. Oke, udah banyak nih ya. Jadi aku izin membacakan pertanyaannya yang pertama dari Anonymous. In your perspective, how aware are men of the fact that beauty standard isn't real, Dok? Then how to get them to know? Jadi gimana sih gitu, Dok, dari perspektif laki-laki? Ya, ini memang betul-betul suatu masalah banget ya, di society kita ya. Menurut saya sih memang masih banyak, nggak cuman cewek, nggak cuman cowok, semua kita masih terjebak dalam beauty standards yang unrealistic tadi, gitu. Tapi bukan tidak mungkin, pada akhirnya nanti kita akan menemukan orang yang bisa menerima kekurangan kita. Nah, kalau udah ketemu itu tolong di-keep baik-baik, ya. Mungkin itu adalah jodoh kamu. Tapi sayangnya ini kita bicara tentang beauty standard and self-worth ya, bukan tentang perjodohan. Jadi kita balik lagi, bahwa memang masih banyak sekali orang-orang yang terjebak dalam beauty standards tadi gitu. Tapi kalau misalnya kita dihadapkan oleh pasangannya seperti itu gitu ya, "Kamu kurusin dikit dong, gak enak banget ngelihat kamu pakai celana itu, kayak ngeplek banget gitu loh." Gitu. Mungkin ada yang bicara kayak gitu ya, "Ya tolong dicubit aja mulutnya." Itu. Karena ya, yang penting pertama tadi adalah kalau memang saya mau kurus, itu bukan karena kamu. Bisa jawab kayak gitu. Kalaupun nanti saya akan kurus badan saya, itu bukan karena kamu, tapi karena saya mau lebih sehat. Itu aja. Jadi itu adalah salah satu proses self acceptance dan self worth tadi ya, menyadari kekurangan dan kelebihan diri sendiri gitu. Kalau misalnya dia masih itu kan bisa dibilang skenario yang perfect banget ya. Tapi kalau misalnya dia jawab lagi lah segala macam gitu ya mungkin itu menandakan bahwa dia memang tidak worth it. Gitu. Jadi kita yang penting self acceptance dulu deh, kita hargai diri kita sendiri dulu. Kalau dia seperti itu ke orang lain sebenarnya dia sendiri itu merasa insecure dengan diri dia sendiri. Gitu Duina. Oke, baik, Dok. Jadi sebenarnya malah mereka ya, Dok, yang insecure karena akhirnya nyuruh-nyuruh kita gitu. Tapi sebaiknya kita jangan makan omongan gitu ya, Dok, kayak ya kita untuk kita aja gitu, untuk kesehatan juga. Oke, saya izin membacakan pertanyaan kedua dari Anonymous juga. Dok, saya punya kebiasaan membandingkan diri sendiri dengan orang lain sampai jadi insecure nih. Ada tips gak ya, Dok, buat ngilangin kebiasaan itu? Oke, yang pertama mungkin saya coba jawab dulu ya. Jadi kan memang saya bukan psikolog, tapi alhamdulillah saya punya kesempatan beberapa kali karena konselor itu ya berkontak, bertukar informasi dengan psikolog gitu ya, dan juga psikiater. Jadi memang pada dasarnya kegiatan kita membanding-bandingkan diri sendiri itu sebenarnya adalah suatu proses defense mechanism kita. Itu adalah proses diri kita untuk mempertahankan diri kita agar terus lebih baik. Tapi yang keluar di otak kita itu adalah jadinya membandingkan diri sendiri. Gitu. Sama kayak nggak usah diri kita sendiri deh.
masih ada orang tua yang bisa gitu ngomong ke anaknya, "Kamu kok nggak kayak anaknya si tante itu sih? Nilainya 100," gitu. Ya kalau semua anak nilai 100, buat apa lagi ada di sekolah, gitu loh kan. Kalau semua anak juara satu, buat apa lagi ada ranking yang terakhir-terakhir. Gitu. Jadi kita harus tahu dulu bahwa kegiatan membandingkan diri sendiri ke orang lain itu normal. Cuman tolong jangan jadikan itu untuk merubah diri kita ke arah yang toksik gitu. Ke arah toksik itu contohnya apa? Misalnya, gila, dia mukanya halus banget. Ah, harus coba berobat deh. Kemana nih? Beli deh ini, beli deh itu, oles ini, oles itu bisa jadi toksik, bisa jadi harmful gitu ya. Kalau misalnya kita nanti kulit kita udah lebih halus, belum tentu juga kita akan jadi secantik dia. Itu. Jadi terimalah kekurangan kita dulu. Kemudian kalaupun misalnya kita membandingkan diri kita ke orang lain, tolong jadikan itu pencambuk kita untuk mencapai endpoint kita yang sehat tadi. Gitu, gila, bodinya bagus banget, kurus banget dia. Ya udah, kita bisa diet, mulai diet. Tapi tujuan kita adalah bukan untuk seperti dia, bukan untuk terlihat seperti dia, tapi kita untuk sehat diri kita dulu, gitu. Belum tentu dia kurus karena diet yang benar. Bisa jadi dia kurus karena bulimia, ya nggak? Bulimia itu makan muntahin, gitu loh. Kita nggak ada yang tahu flaws-nya orang itu apa-apa saja. Jadi kalau mau membandingkan diri sendiri ke orang lain, silakan saja, itu normal. Tapi tolong efek setelah itunya yang penting. Bagaimana kita ke diri kita. Jadi jangan nyala-nyalain diri sendiri. Gitu. Tapi cambuklah diri sendiri untuk berusaha lebih baik. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak dok atas jawabannya. Jadi ini ya teman-teman, sebenarnya nggak apa-apa ya dok untuk membandingkan diri sendiri, tapi sebaiknya tujuannya itu untuk yang baik, yang untuk baik-baik aja deh pokoknya, jangan jangan yang ke arah hal yang toksik gitu. Karena kan kita nggak tahu ya, sebenarnya orang itu kalau di luar kelihatannya A gitu, tapi sebenarnya aslinya B gitu kan ya dok ya biasanya. Tuh. Izin melanjutkan pertanyaannya. Nih, sekarang cukup banyak kampanye soal big is beautiful. Walaupun memang bukan berarti kurus adalah cantik, tapi kalau big kan tidak sehat ya dok. Bagaimana pendapat dokter? Betul, betul sekali. Terima kasih. Ini juga mulai marak ya kampanye Big is Beautiful. Ya, jadi kita kembali lagi ke definisinya aja deh. Big is beautiful. Memang kalau obesitas ya itu nggak sehat. Tapi apakah orang obesitas tidak bisa terlihat cantik? Bisa. Jadi kalau kampanyenya big is beautiful, nggak salah juga. Kecuali dia bikin big is healthy. Itu baru salah. Gitu. Jadi mungkin kita kembali ke definisi kata-katanya dulu. Big is beautiful ya nggak masalah. Big is beautiful, Black Lives Matter, segala macam gitu, nggak masalah. Kalau tidak sehat, ya jelas, gitu. Tentu tidak sehat. Maka dipersilahkan untuk menurunkan berat badan supaya achieve sehatnya tadi. Tapi jangan sampai karena kondisinya big, self esteem-nya jadi turun, gitu, atau jadi tidak percaya diri. Gak ada hubungannya harusnya. Itu orang mencapai sesuatu untuk kesehatan dia, ya jangan sampai itu membuat dia jadi nggak percaya diri. Jadi saya nggak bisa menyalahkan kampanye Big is Beautiful, nggak masalah. Big, skinny, all type are beautiful, gitu. Tapi kalau ngomongin healthy, ya tentu yang betul-betul optimal lah yang healthy. Gitu. Jadi itu menurut pendapat saya. Oke, baik. Terima kasih banyak dok atas jawabannya. Jadi memang benar ya,
eh, segala jenis bentuk tubuh itu sebenarnya cantik gitu ya dok. Jadi tidak perlu dikasih embel-embel gitu ya dok, kayak kurus itu cantik, gendut itu cantik, dan ada berbeda gitu ya. Yang dimaksud tadi kayaknya kayak kalau big itu kan bisa aja sehat, bisa aja enggak. Ya, dok. Ya, jadi gitu guys. Oke. Nah kita ke pertanyaan selanjutnya dari Anonymous juga. Ketika kita sudah menerima kekurangan diri kita dok, udah menerima nih, bagaimana cara menerima ucapan orang lain yang tidak mengenakan mengenai kekurangan tersebut agar tidak insecure lagi? Ya, itu juga memang pertanyaan lanjutan dari ketika kita sudah mulai self acceptance ya. Self acceptance itu ada ya tadi merupakan part satu atau poin pertama ketika kita mulai menyadari dulu nih, kita sadar bahwa kita punya kekurangan ini gitu. Tapi kok orang tuh masih ngomongin kekurangan orang lain gitu ya. Padahal orang itu sendiri juga pasti punya kekurangan. Dan tidak ada gunanya juga kita kembalikan lagi kekurangan itu ke dia gitu. Misalnya, lu kok eh, makin hari makin gendut aja gue lihat. Ya nggak ada gunanya juga kita balas dengan kayak, lu makin hari makin jerawatan aja. Ya nggak ada gunanya. Itu artinya sama aja kita nanti dengan dia ya. Jadi cukup kita terima aja, kita omongan orang itu tidak bisa kita bendung. Itu dulu yang poin yang harus kita ingat. Ya. Omongan orang itu tidak bisa kita atur. Mau kita udah tampil cantik pun, menurut beauty standards, pasti tetap akan ada yang ngomongin dan mencari-cari kekurangan. Gitu. Jadi, sekali lagi, bukan external voice yang kita kejar, tapi our own internal voice. Jadi, kalaupun orang ngomong apa, kita tetap keep on the right track. Jadi, biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Itu memang pepatah yang betul-betul bisa kita gunakan. Selama kita merasa kita di right track, di track yang benar, menuju sehat paripurna 2022 misalnya, ya gak usah didengerin apa kata orang. Nanti mereka sendiri akan menyadari bahwa, wah gila, si Yudo udah bagus banget badannya sekarang gitu. Atau wah kinclong banget tuh, glowing banget tuh kulitnya si Dwina. Padahal ya memang dia jaga kesehatan aja gitu misalnya. Jadi jangan terlalu didengerin, hempaskan. Oke, gitu kira-kira. Oke, baik. Terima kasih banyak dok atas jawabannya. Jadi emang dari luar itu kita nggak bisa ngatur ya apapun yang orang-orang omongin. Jadi sebaiknya yang diatur dari dalam diri kita sendiri. Kita harus kayak menyaring gitu ya dok ya. Apa yang perlu kita tangkap, apa yang perlu kita buang dari apa yang orang-orang udah ngomongin itu. Oke dok, baik dok. Terima kasih banyak ya dok. Kebetulan karena keterbatasan waktu, untuk sesi Q&A akan kami cukupkan sampai di sini. Dan sampailah kita pada penghujung sesi talk show dok. Nah, sebelumnya terima kasih sebanyak-banyaknya, terima kasih sebesar-besarnya untuk Dr. Yudo yang sudah mau meluangkan waktunya dan juga berbagi materi yang sangat keren dan bermanfaat banget kepada kita, kepada saya, kepada teman-teman, kepada semuanya yang hadir pada hari ini. Ya saya wow banget sih dok, amazed banget, kayak sebenarnya tuh ya harus merubah persepsi lah ya dok, inti utamanya gitu terhadap beauty standard yang ada, dan harus percaya sama diri sendiri gitu kalau misalnya kita tuh worth it gitu dok. Nah sebelumnya terima kasih juga buat teman-teman yang udah antusias dalam menghadiri acara Beauty 101 ini. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan oleh Dr. Yudo bisa kita terapkan secara real time ya ke depannya. Nah aku izin menyampaikan kesimpulan ya. Amin. Ya, aku izin menyampaikan kesimpulan dulu, dok. Jadi, konsep cantik itu relatif dan berubah-ubah menurut perkembangan zaman. Banyak faktor yang berkontribusi dalam standar kecantikan. Banyak banget tadi udah disebutin sama Dr. Yudo. Nah, kemudian apa yang terlihat oleh masyarakat dijadikan standarnya, dan hal tersebut menciptakan
misleading nih tentang beauty standards. Nah, oleh karena itu, untungnya sekarang ini tuh udah mulai banyak pihak yang telah menggeser beauty standard dan lebih menonjolkan sisi-sisi atraktif berbagai macam orang di dunia ini. Salah satu tadi tuh, attractive without being truly beautiful or handsome. Jadi kita bisa menerima lah kekurangan dan mengolahnya menjadi sesuatu yang atraktif dan akhirnya mencapai nih ke puncak piramida hierarki kita, yaitu self-actualization. Nah, oleh karena itu, kita itu harus mensyukuri diri sendiri, terima diri sendiri, dan jadilah diri sendiri. Dan yang terpenting, usaha tujuannya dari kita melakukan banyak hal itu adalah sehat dan juga terawat. Oke, mungkin itu akhir dari kesimpulan. Apakah ada closing statement? Ya, mungkin closing statement saya sih standar ya. Bukan beauty standard, tapi standar ya. Kita itu spesial, kita itu unik gitu. Kita pasti tidak sempurna. Jadi jangan diubah. Itu karena itu yang mendefine siapa kita. Gitu. Jadi love yourself to love everybody else. Kalau belum cintai diri sendiri, jangan coba-coba buat cinta orang lain. Itu aja deh. Terima kasih. Wah iya, makasih banyak dok. Saya jadi malu nih disebut spesial gitu ya. Kita semua spesial guys, tenang aja. Sekali lagi terima kasih banyak ya dok. Nah untuk sesi selanjutnya dengan Dokter Yudo akan dipandu oleh teman-teman MC aku dari Salsa dan Aka. Dan untuk aku sendiri sampai sini aja menemaninya. Aku selaku moderator talk show Beauty 101 bertemakan beauty standard dan juga self-worth, izin pamit undur diri. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan pada perkataan saya. Nah, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada kakak MC. Terima kasih banyak Dokter Yudo, terima kasih teman-teman. Dadah. Terima kasih kembali, Wina.